Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Baiklah, agar proses pembelajaran kita berjalan lancar, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Membaca doa mulai. Baca doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua. Arifa Khairia. Hadir, Bu. Elvira Utami. Hadir, Bu. Sahira. Apakah Sahira hadir? Hadir, Bu. Lenarista Saragi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nabila Rahmadinia Arfi. Hadir, Bu. Nova Ramadhani. Hadir, Bu. Rahmi Putri. Restu Yuhanda. Hadir, Bu. Shirley Anggun Putri. Hadir, Bu. Willy Junengsi. Hadir, Bu. Sidia Kelvina. Hadir, Bu. Yanisa Sri Rahma. Hadir, Bu. Yuni Fatma Andini. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir. Ibu ingin agar semuanya selalu semangat dan hadir seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan Anda semua untuk menyiapkan alat tulisnya dan menyimak pembelajaran kita hari ini. Untuk yang berpartisipasi hari ini, Ibu akan memberikan nilai tambah untuk Ananda. Ibu ingin bertanya, apakah masih ada Ananda yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu kemarin? Saya, Bu, pembelajaran pada minggu kemarin yaitu tentang pengelompokan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh simetris tubuh, dan reproduksi. Bagus sekali, Arifa. Ternyata Ananda semua masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada di antara anak-anak Ibu semuanya yang mengetahui apa itu ekosistem? Saya ingin mencoba, Bu. Silakan, Yanisa. Jadi, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Oke, benar sekali. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibu akan menayangkan sebuah video dan Ibu ingin agar semuanya menyimak video yang Ibu tayangkan ini.
Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apakah ada dari anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Fatma. Setelah melihat video tadi, muncul pertanyaan, apa itu komponen abiotik dan biotik, Bu? Terima kasih, Bu. Baiklah, pertanyaan yang bagus. Apa itu komponen abiotik dan komponen biotik? Komponen abiotik adalah komponen yang mencangkum makhluk mati, contohnya yaitu tanah, batuan, air. Dan komponen biotik adalah komponen yang mencangkup makhluk hidup, contohnya tumbuhan, manusia, dan hewan. Baiklah, untuk menambah pemahaman anak-anak semuanya, Ibu akan menjelaskan tentang materi ini, yaitu tentang ekosistem. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang ekosistem, sebelumnya Ibu akan membacakan tentang KD kita hari ini. KD kita hari ini yaitu KD 310, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep ekosistem, kedua peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem, ketiga peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem, dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan aliran energi. Ibu akan men-share PPT dari pembelajaran kita hari ini. Ibu inginkan semuanya itu menyimak, karena di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas untuk meringkas pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terbagi dua. Yang pertama adalah komponen abiotik, dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup, atau komponen berupa makhluk mati, contohnya air, udara, batu, suhu, tanah itu merupakan komponen abiotik. Sedangkan komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik. Komponen biotik suatu ekosistem dilihat dari struktur trofiknya, terdiri atas beberapa strata atau tingkatan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan dilihat dari fungsinya, suatu ekosistem terdiri atas dua komponen besar, yaitu komponen autotrof dan heterotrof. Produsen adalah organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri dari zat-zat anorganik melalui proses fotosintesis dan klorofil. Organisme ini disebut autotrof karena mampu membentuk makanannya sendiri, juga menyediakan bagi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang memakan produsen dan hewan lainnya. Kelompok ini tidak mampu membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik. Karena itu sangat tergantung kepada organisme produsen. Organisme konsumen disebut dengan heterotrof. Pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati menjadi zat-zat anorganik. Selanjutnya yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama adalah interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Yang pertama, interaksi antar komponen abiotik. Di alam antar komponen abiotik juga saling berinteraksi. Proses pelapukan batuan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi keberadaan air di suatu wilayah. Suhu udara di suatu tempat dalam kadar tertentu dipengaruhi oleh warna batuan, keberadaan tubuh-tubuh air, dan sebagainya. Kandungan mineral dalam air juga dipengaruhi oleh batuan dan tanah yang dilaluinya. Yang kedua yaitu interaksi antar komponen biotik. Antar komponen biotik juga terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi antar organisme, populasi, maupun komunitas.
Selanjutnya yaitu kita belajar tentang interaksi antar organisme. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa ada domba dan ayam. Mereka berdua tidak saling mengganggu dan tidak juga mendapat keuntungan antara keduanya. Selanjutnya, yaitu yang kedua kita belajar tentang predasi. Yang kedua yaitu predasi. Predasi yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Pemangsa tidak bisa hidup tanpa hewan yang dimangsanya. Pada gambar di samping bisa dilihat bahwa seekor macan memangsa seekor kijang, dan hubungan antar organisme ini disebut dengan predasi. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies yang bersifat merugikan salah satu spesies. Bisa dilihat pada gambar bahwa ada nyamuk dan kulit manusia. Nyamuk menghisap darah manusia sehingga manusia dirugikan dan nyamuk mendapatkan untung dari darah tersebut. Hubungan ini kita sebut sebagai simbiosis parasitisme karena satu menguntungkan, satu dirugikan. Yang diuntungkan adalah nyamuk dan yang dirugikan adalah manusia. Yang keempat yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, yang salah satu spesies diuntungkan dan spesies lain tidak dirugikan. Pada gambar ini bisa dilihat bahwa ada ikan hiu dan beberapa ikan remora. Ikan remora mendapatkan makanan dari sisa makanan ikan hiu, dan ikan remora berlindung pada ikan hiu dari predator lain. Yang selanjutnya adalah nomor 5, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada gambar di samping bisa anak-anak ibu lihat bahwa ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan, yaitu nektar dari bunga sebagai bahan makanannya, dan bunga juga mendapatkan keuntungan, yaitu kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Selanjutnya yaitu interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi terjadi antara populasi yang satu dengan populasi lain. Interaksi tersebut dapat bersifat alelopati maupun kompetisi. Interaksi alelopati adalah interaksi antar populasi yang sering terjadi jika populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghambat tumbuhnya populasi lain. Kompetisi yaitu interaksi antar populasi yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh alelopati adalah jamur Penicillium sp, yang dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Contoh kompetisi adalah antara populasi kuda dengan populasi kijang dalam memperoleh rumput. Yang keempat adalah interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas padang rumput yang dihuni oleh beberapa populasi di antaranya kuda, banteng, ular, belalang, singa, macan, serigala, dan lain-lain. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas sungai, yang di dalamnya terdiri atas beberapa populasi seperti buaya, kuda Nil, ular, ikan, plankton, dan lain-lain.
Antara komunitas padang rumput dan sungai terjadi interaksi berupa peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Kuda banteng dapat menjadi sumber makanannya bagi buaya, demikian sebaliknya, ikan dapat menjadi makanan bagi macan. Yang selanjutnya adalah aliran energi. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan makan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dapat dilihat pada gambar ada padi, lalu dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Gambar selanjutnya yaitu kita tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Dapat Anda lihat bahwa yang tadi itu hanya ada satu buah jaring makanan, dan ini adalah gabungan jaring makanan. Dapat kita lihat bahwa yang tadi kan produsennya cuman padi, dan sekarang ada tumbuh lain, dan yang tadi konsumen tingkat satunya hanya tikus, dan pada gambar ini Anda semua dapat melihat bahwa konsumen tingkat satunya yaitu ada tikus, belalang, dan ulat. Sedangkan konsumen tingkat tiganya ada ular, katak, dan ayam. Dan konsumen tingkat 3 adalah elang. Selanjutnya, yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain. Secara kuantitatif pada suatu ekosistem, pada piramida ini organisme yang menempati tingkat trofik bawah relatif banyak jumlahnya. Oke, kita next ya. Piramida energi ini terbagi 3. Yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida jumlah disusun berdasarkan pada jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. Organisme dalam piramida jumlah mulai dari tingkat trofik terendah sampai tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, dan terakhir konsumen tersier. Bisa Anda lihat bahwa pada piramida jumlah ini yang paling bawah adalah 1000 padi, lalu ada 100 tikus, lalu 10 ular, dan 1 elang. Pada piramida jumlah ini, makin tinggi tingkat trofiknya, maka makin sedikit jumlah dari organisme tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Bisa Anda lihat bahwa di bawah ini ada bunga yang merupakan produsen primer yang memiliki biomasa 10.000 kcal. Lalu ada konsumen primer yaitu belalang yang memiliki biomasa 1000 kcal. Dan selanjutnya konsumen sekunder yaitu tikus yang memiliki berat massa 100 kcal, dan konsumen tersier yaitu ular yang memiliki massa 10 kcal. Baik, yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu tentang yang ketiga yaitu piramida energi. Piramida energi yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil. Bentuk piramida energi selalu segitiga tegak. Bisa Anda lihat bahwa produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan, memiliki 1000 unit energi.
Lalu ada kelinci, tikus yang memiliki 10 unit energi. Lalu ada ular sebagai konsumen tingkat 2 yang memiliki 1 unit energi. Dan ada elang sebagai konsumen tingkat 3 yang memiliki 0,01 unit energi. Dari gambar ini dapat Anda lihat bahwa makin tinggi tingkat trofiknya, maka makin sedikit energi yang diperoleh. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Setelah Ibu menjelaskan apa itu ekosistem, komponen ekosistem, interaksi antar komponen pada ekosistem, Ibu inginkan Anda semua membuat LKPD yang telah Ibu berikan di grup kita. Untuk kelompoknya, yang pertama adalah kelompok 1, Rahmi Putri, Vidya, Weli, Fatma, dan Nova. Kelompok 2, Tasya, Arifah, Nasyandra, Restu, dan Serli. Kelompok 3, Fahira, Nabila, Yanisa, Rahmieti, dan Lena. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk Anda semua menjawab LKPD yang telah Ibu share di grup kelas kita. Apakah semuanya setelah selesai menjawab LKPD yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan menampilkan LKPD tersebut. Baiklah, untuk soal nomor 1, silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan Yuni Fatma Andini membacakan soal nomor 1. Baik, Bu. Saya perwakilan kelompok 1. Soalnya hubungan yang terjadi seperti pada beruang yang memangsa ikan salmon sebagai makanannya disebut hubungan. Jawabannya B, Bu, predasi. Apakah semuanya memiliki jawaban yang sama atau berbeda dengan jawaban Fatma? Sama, Bu. Baiklah, betul sekali jawabannya itu predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dengan pemangsanya. Pada gambar tadi, pemangsanya yaitu beruang dan yang dimangsanya adalah ikan. Baiklah, soal nomor 2, silakan Arifah selaku kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Baiklah, Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah. Jika rumput teki menghalangi tumbuhnya rumput gajah karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksit. Disebut apakah interaksi tersebut? Jawabannya B, Bu, alelopati. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain atau jawabannya sama? Sama juga. Sama, Bu. Betul sekali. Nomor 2 itu jawabannya adalah alelopati. Alelopati yaitu adalah interaksi antar populasi yang suatu populasi itu mengganggu tumbuhnya populasi lain. Yang di sini adalah rumput teki mengganggu pertumbuhan dari rumput gajah. Soal nomor 3, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ekosistem dikatakan seimbang dan dinamis jika jawabannya E, Bu. Jumlah semua komponen ekosistem sesuai dengan fungsi masing-masing. Betul sekali. Ekosistem itu dikatakan seimbang jika jumlah semua komponen ekosistem itu sesuai dengan fungsi masing-masing. Maksudnya adalah komponen abiotik dan komponen biotik itu memiliki yang sesuai dengan
kadernya masing-masing. Soal nomor 4, silakan kelompok 1, yaitu Vidya, untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu pertanyaannya, berikut ini yang bukan merupakan komponen abiotik adalah, jawaban dari kelompok kami D, Bu, rerumputan. Betul sekali, jawabannya rerumputan. Karena rerumputan merupakan komponen biotik. Untuk soal nomor 5, silakan Arifa bacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi nomor 5, yaitu berikut ini yang bukan merupakan komponen biotik adalah, jawabannya E, Bu, suhu. Betul. Jawabannya adalah suhu, karena suhu merupakan komponen abiotik atau merupakan makhluk tak hidup. Untuk soal uraian pertama, silakan kelompok 3, yaitu Nabila, membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, Bu. Pertanyaan nomor 1 itu sebutkan 3 buah komponen abiotik pada gambar di atas. Jawaban dari kelompok kami yang pertama itu udara, kedua cahaya matahari, ketiga air, Bu. Oke, betul sekali. Jawabannya yaitu udara, air, dan cahaya matahari. Karena ketiga komponen itu merupakan komponen tak hidup, atau kita sebut dengan komponen abiotik. Untuk soal nomor 2, silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Dipersilakan untuk Welly. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan soal nomor 2, yaitu sebutkan 3 buah komponen biotik pada gambar di atas. Jawabannya ikan, kambing, dan burung. Oke, betul sekali. Komponen biotik itu adalah komponen yang berupa makhluk hidup, ikan, kambing, burung, pohon, kancil, merupakan komponen biotik. Untuk soal nomor 3, silakan kelompok 2, yaitu Restu, membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebelumnya, izin off-cam, Bu. Sinyal kurang bagus. Nomor 3 yaitu tikus merupakan konsumen tingkat berapa? Jawabannya konsumen tingkat 1, Bu. Oke, betul sekali. Tikus merupakan konsumen tingkat 1 atau kita sebut dengan konsumen primer. Karena tadi yang merupakan produsen dimakan oleh tikus yang sebagai konsumen tingkat 1. Untuk soal nomor 4, silakan kelompok 3, yaitu Yanisa, membacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nomor 4, katak merupakan konsumen tingkat berapa? Jawabannya konsumen tingkat 2, Bu. Oke, benar sekali Yanisa, katak merupakan konsumen tingkat 2, karena padi yang berupa produsen dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen tingkat 1, dan belalang dimakan oleh katak yang merupakan konsumen tingkat 2. Untuk soal nomor 5 atau soal terakhir, silakan untuk Welly membacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, saya akan membacakan soal nomor 5, Bu. Apa yang akan terjadi jika populasi ular berkurang? Jawabannya populasi tikus meningkat dan populasi elang sangat. Oke, betul sekali Welly. Yang terjadi apabila populasi ular itu sedikit atau menurun, maka populasi tikus itu akan meningkat dan populasi elang akan menurun. Alasan populasi tikus meningkat karena tidak ada predator yang akan memakannya. Apabila populasi tikus meningkat, maka padi-padi akan dimakan oleh tikus sehingga kurangnya dari populasi padi.
dikatakan populasi elang menurun karena elang kan kekurangan makanannya, yaitu adalah ular, sehingga populasinya menurun. Baiklah, dari LKPD yang Ibu berikan ini, apakah ada Ananda yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan, Nabila. Bu, bagaimana jika populasi tikusnya berkurang, Bu? Pertanyaan yang bagus. Apabila populasi tikusnya berkurang, maka populasi ular dan elang juga akan berkurang karena tikus merupakan makanannya, dan populasi padi akan meningkat. Dan belalang serta ulat populasinya akan meningkat karena dia kekurangan saingannya untuk makan padi. Baiklah semua, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Bagi yang bisa, Ibu akan memberikan nilai tambah untuk Ananda. Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Wah, bagus sekali semuanya aktif. Ibu berharap untuk kedepannya semuanya juga begini. Ibu melihat yang pertama yaitu Yanisa. Silakan Yanisa untuk membacakan hasil kesimpulan diskusi kita hari ini. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem terbagi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda tak hidup atau komponen berupa makhluk mati. Sedangkan komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Interaksi antar komponen ekosistem itu terdapat 4 interaksi. Yang pertama, interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Yang kedua, interaksi antar organisme yang meliputi netralisme, predasi, simbiosis, parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang ketiga, interaksi antar populasi meliputi alelopati dan kompetisi. Dan yang keempat, interaksi antar komunitas berupa peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Dan adanya aliran energi. Aliran energi ini terdiri dari 3, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, lalu yang terakhir piramida ekologi. Sekian kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih Yanisa telah membacakan kesimpulan hasil diskusi kita hari ini. Menurut Ibu kesimpulannya sudah cukup. Untuk pertemuan besok, Ibu menugaskan agar anak-anak semua mengumpulkan ringkasan pembelajaran kita hari ini dan memahami materi untuk minggu besok, yaitu tentang macam-macam ekosistem. Terima kasih untuk partisipasi dari anak-anak semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ditutup diskusi hari ini dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.